Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Musdalifah Mansur, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2022 dari Angkatan 3 kelompok 2 dengan EDH 11, Instansi Inspektorat Daerah. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil resume modul berjudul harmonis, loyal, dan adaptif. Yang pertama kita masuk ke materi harmonis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia kita itu memiliki keanekaragaman, ya, terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa. Luar biasa banyaknya ya. Terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, bahasa, dan agama, tetapi dipersatukan ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari keanekaragaman yang terjadi di bangsa kita memunculkan berbagai potensi dan tantangan. Adapun potensi tersebut itu yang pertama dapat mempererat tali persaudaraan, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, memperkaya kebudayaan nasional sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung ke Indonesia. Kemudian dengan banyaknya wisatawan, maka juga berpengaruh terhadap terciptanya lapangan pekerjaan, juga sebagai pengetahuan bagi seluruh warga dunia, sebagai media hiburan yang mendidik, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia, dan membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Adapun tantangannya, yang pertama, perbedaan tujuan ya. Yang kedua, ini yang sering terjadi, norma-norma sosial kita tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Kemudian menguatnya etnosentrisme, dan yang terakhir stereotip terhadap suatu kelompok. Lalu bagaimana sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa? Nah, kita sebagai ASN ya harus memperbaiki kebijakan pemerintah. Kemudian kita juga harus menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan yang terakhir, kita harus menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat dengan profesional dan berintegritas. Untuk mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat, tentu kita perlu tahu dulu apa sih maksud dari harmonis itu. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Lalu pentingnya suasana harmonis, yaitu kita secara individu bisa lebih tenang, ya. Kita bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, juga meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Kemudian etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Seperti apa? Yang pasti kita punya landasan hukum ya untuk menjunjung tinggi kode etik kita. Ada berbagai macam landasan hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Selain dari kode etik, kita juga perlu menerapkan perilaku. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya kita masuk ke materi loyal. Nah, apa sih itu loyal ya? Dan loyalitas? Loyalitas merupakan kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi atau tempat kerja kita kan, kantor, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Bagi seorang PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi atau kantor kita dan lebih kepada NKRI.
Nah, terdapat ciri atau karakter yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur seberapa besar loyalitas dari pegawainya. Yaitu yang pertama bisa dilihat dari tanggung jawabnya kepada organisasi, ya, kemudian ketaatannya kepada aturan, bagaimana rasa memilikinya, apakah sudah tinggi atau masih rendah, kemudian keberaniannya dalam mengutarakan ketidaksetujuan, kemudian bekerja dengan integritaskah, kemampuan untuk bekerja samakah, ya, apakah menjadi teladan bagi pegawai lain, kemudian apakah sudah suka, ya, atau cinta terhadap pekerjaannya, dan bagaimana hubungan antar pribadi sesama rekan kerjanya. Selanjutnya, membangun perilaku loyal. Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia atau loyal pegawai terhadap organisasi, ya, hendaknya beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, dan melakukan evaluasi secara berkala. Dan yang paling penting yaitu kita perlu memantapkan wawasan kebangsaan kita dan meningkatkan nasionalisme kita. Dari keseluruhan tadi, ya, bagaimana cara kita membangun perilaku loyal, kita bisa simpulkan ada 3, ya, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, dan setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara kita. Nah, loyal dalam konteks organisasi pemerintahan itu ada 4. Yang pertama, komitmen pada sumpah, ya, atau janji yang kita sudah ucapkan. Ya, kemudian penegakan disiplin, pelaksanaan fungsi ASN, ya, dan kita mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu adaptif. Apa sih itu adaptif, ya? Adaptif atau adaptasi, ya, merupakan kemampuan mengubah diri sesuai keadaan lingkungan, tapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Mengapa perlu adaptif? Ya, karena perubahan lingkungan strategis, ya, yang seiring berjalannya waktu terus mengalami perubahan, ya. Kemudian kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, ya. Ini menurut Peter Seng dari teorinya learning organization, yaitu pegawainya harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Kemudian pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Kemudian pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau shared vision. Kemudian pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Dan yang terakhir, pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo, yaitu system thinking yang sering disebut. Nah, adapun penerapan budaya adaptif dan ciri individu yang telah beradaptif, ya. Nah, yang pertama, penerapan budaya adaptif itu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kemudian memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, ya, kemudian mendorong jiwa kewirausahaan, dan terkait dengan kinerja instansi. Adapun ciri-ciri individu telah adaptif yaitu eksperimen orang yang beradaptasi. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Nah, yang paling penting dari seluruh materi, yaitu kita harus tahu bagaimana sih panduannya, ya, termasuk panduan perilaku adaptif. Nah, yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Kemudian untuk menghadapi suasana future, ya, saat ini, ya, kita perlu menghadapinya juga dengan future premier. Ini menurut teori Johannes 2012. Yang pertama itu hadapi volatility dengan vision.
Artinya kita harus menerima dan merangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja. Kemudian kita perlu membuat pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dan nilai tim, dan mengembangkan ya visi bersama yang jelas tentang masa depan kita. Selanjutnya, hadapi uncertainty dengan understanding, yaitu kita maksudnya berhenti sejenak ya untuk mendengarkan dan melihat sekeliling kita, ya, kemudian jadikan investasi, analisis, dan interpretasi bisnis, serta competitive intelligence sebagai prioritas, sehingga kita tidak mudah tertinggal. Kemudian tinjau dan evaluasi kinerja kita. Nah, yang selanjutnya kita perlu melakukan simulasi dan eksperimen dengan situasi. Adapun ketiga ya, hadapi complexity dengan clarity. Maksudnya yaitu kita perlu berkomunikasi secara jelas dengan tim kita ya. Kita harus mengembangkan tim dan mendorong terjadinya kolaborasi. Kemudian hadapi ambiguity dengan agility. Artinya kita perlu mendorong fleksibilitas ya, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan kita. Kemudian pekerjaan dan promosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan Fuse ya, supaya orang lain tuh bisa lebih termotivasi ya untuk melakukan sebuah pekerjaan atau meningkatkan kompetensinya. Kemudian mendorong karyawan untuk berpikir dan bekerja di luar area fungsional mereka. Kemudian hindari memimpin dengan mendikte atau mengendalikan mereka atau mengendalikan bawahan. Dan yang terakhir itu kembangkan budaya ide. Ya, oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita terutama yang berprofesi sebagai ASN ya. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam video ini saya melakukan sebuah kesalahan atau ada kata yang tidak baik ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.